Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية ببلغ مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Surat An-Nisa di ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rusulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh yang saya hormati, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan aktivitas ibadah. Terlebih masih bisa diberikan kesempatan salat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di bulan Rabiul Tsani ya. Di bulan Rabiul Tsani, tepatnya tanggal 6 berarti. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun bisa berkumpul di tempat ini. Insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kajian kita di surat An-Nisa. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang tingkah lakunya orang-orang munafik, sehingga apa yang didasarkan pada perilaku itu, tentu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat kita jadi tercap jadi orang munafik. Karena lain di mulut, lain di hati. Padahal ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Jadi intinya luruskanlah niat. Jangan sampai apa yang diperbuat oleh kita itu di hadapan makhluk kelihatan ahli ibadah, tapi di hadapan Allah ternyata salah. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu selanjutnya ini ada keterangan beberapa petunjuk ini. Yang mana di dalamnya ada hal-hal yang tentu baik untuk kita lakuin. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa ma arzalna mir rasulin. Wa ma arzalna, dan tidaklah kami utus mir rasulin, seorang rasul, illa liyuta'a, melainkan untuk diikuti, biiznillah, atas izin Allah. Walau annahum, dan jika mereka itu izzalamu, ketika menzalimi mereka anfusahum, menzalimi diri sendiri, ja'u, kemudian mereka datang kepada engkau, fastaghfirullaha,
lalu mereka minta ampunan kepada Allah, wastaghfara dan minta ampunan pula lahum untuk mereka siapa ar-rasulu rasul, lawajadu maka akan nemu mereka Allah tawwabar rahima yang maha penerima taubat, rahima dan penyayang. Fala wa rabbika ay fa rabbika lanyala zaidah, maka demi Tuhan engkau ya Muhammad, la yu'minuna tidaklah beriman, tidaklah mereka beriman hatta yuhakimuka sebelum mereka menjadikan engkau hakim, bima syajara dalam perkara perselisihan bainahum antara mereka, summa la yajidu kemudian mereka tidak menemukan fi anfusihim di dalam dirinya harajan keberatan, mimma qadaita dari hukum yang kau putuskan, wa yusallimu dan mereka menerima taslima dengan sepenuh hati. Walau anna dan sungguh jika kami katabna mewajibkan alaihim atas mereka aniqtulu anfusakum bunuhlah diri kalian, awikhruju atau keluarlah kalian min diyarikum dari rumah kalian, ma fa'aluhu maka mereka tidak akan mau melakukan itu, illa qalilun melainkan sedikit, minhum dari mereka. Walau annahum dan sungguh mereka itu fa'alu ma melakukan mereka ma yu'aduna apa yang dinasihatkan bihi dengan itu, lakana khairan sungguh keadaannya akan lebih baik, lahum bagi mereka, wa syadda tasbita dan lebih menguatkan. Wa idzan dan jika demikian keadaannya, la atainahum sungguh kami akan berikan kepada mereka min ladunna dari sisi kami ajran azima pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma arsalna mir rasulin tidaklah kami ngutus mir rasulin seorang rasul illa liyuta'a biiznillah melainkan untuk diikuti perintahannya, putusan hukumnya harus diikuti biiznillah atas izin Allah, atas perintahan Allah. La liya'si wa yukhallifu tidak bermaksiat dengan Nabi itu dan tidak menyelisihi apa yang sudah diputuskan itu. Pokoknya ikut aja. Kalau ada Nabi yang dijadikan oleh Allah betulan Nabi, ikuti aja. Kalau ada Nabi. Nah, kalau sekarang kan gak ada lagi Nabi. Pokoknya Nabi Muhammad itu adalah terakhir sudah. Wa khatiman nabiyyin sudah menjadi penutup para nabi, tidak ada lagi nabi. Walaupun keilmuannya setaraf dengan nabi, tapi untuk pangkat kenabian tidak ada lagi. Kalau keilmuan bisa jadi. Bahkan disebutkan oleh Nabi itu al ulama fi ummati kal anbiya fi bani Israil. Ulama-ulama umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Walakin la nabiyya ba'di. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi ulama-ulama Nabi Muhammad di zaman kekinian itu seperti nabinya Bani Israil. Cuman pangkat kenabian tidak dibuka setelah Nabi Muhammad, jadi tetap aja ulama.
Tapi kalau dibuka kenabian, ini ulama-ulama Nabi Muhammad itu bisa jadi nabi. Karena urusannya keilmuannya. Tapi kalau pangkat itu tidak bisa. Sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Gak dibuka lagi. Tapi kalau keilmuan masih terus. Kalau masalah ilham masih terus. Tapi untuk wahyu sudah ditutup. Makanya kalau ada orang umat Nabi Muhammad ngaku saya bukan nabi tapi dapat wahyu, sama aja. Ngaku umat Nabi Muhammad, ngakunya bukan nabi tapi pernah dapat wahyu. Berarti sama, ngaku nabi secara itu. Karena tidak akan diturunkan wahyu kecuali ke nabi. Karena ada dulu yang ngaku gitu tuh kan. Dia diinterogasi tidak ngaku jadi nabinya, tapi pernah dapat wahyu. Gitu. Di mana dapat wahyu sampeannya? Nah, katanya di Gunung Sindur di Bogor. Ada orang dapat wahyu di Gunung Sindur. Ria Edan. Ria Edan dulu ya. Nah, sehebat-hebatnya ulama Nabi Muhammad tetap saja ulama yang menjadi pewaris Nabi, pewaris keilmuan. Adapun pangkat kenabian tidak bisa lagi. Tapi ketika masa itu dulu Nabi Muhammad hadir, itu semua harus ngikut dengan Nabi Muhammad. Karena tidaklah kami utus kata Allah seorang Rasul melainkan harus diikuti atas perintahan Allah. Jadi siapapun dia, hatta ketika Nabi sekalipun misalkan ketemu dengan Nabi Muhammad harus ngikut dengan Nabi Muhammad. Pangkat kenabian dia turun di Nabi Muhammad. Sekalipun. Karena Sayyidul Mursalinnya ada di diri Nabi Muhammad. Karena yang disebutkan mir rasulin kan bahasanya, mir rasulin, seorang rasul. Kalau misalkan umat yang dulu juga sama. Mereka ketemu dengan nabinya masing-masing. Ketemu dengan Nabi Musa harus iman ke Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Isa iman ke Nabi Isa. Ketemu dengan Nabi Zakaria iman harus ke Nabi Zakaria. Semua para nabi ketika bertemu dengan mereka harus iman mereka ke situ, turut ikuti nabi itu. Nah, kalau sekarang siapa yang harus diikuti? Rasul sudah ditutup, lalu siapa yang diikuti oleh kita sekarang? Otomatis mau tak mau ikutin pewarisnya Nabi, para ulama. Mau tak mau. Tapi ulama yang mana dulu? Ulama yang betul-betul ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang disebut ulama itu definisinya adalah takut dengan Allah. Orangnya takut dengan Allah. Tidak takut dengan pemerintah. Tidak takut dengan partai. Tidak takut dengan umat yang membenci. Tapi hajat takutnya dengan Allah. Itu ulama. Ikut itu. Karena di Anda juga Nabi sudah berpesan. Al ulama amanatu ummati. Ulama itu kepercayaan umatku. Al ulama qadatun. Ulama itu pemimpin. Itu. Jadi harus diikuti. Ikuti yang baik-baik. Dan ulama itu ada bagian-bagiannya. Ada ulama, ada fuqaha,
ada hukama. Kalau fuqaha itu adalah ulama yang diberikan oleh Allah keilmuan ngerti hukum. Hukum-hukum tuh ngerti. Hukum ibadah, hukum muamalah, hukum munakahah, hukum jinayat, ngerti. Ada yang kedua, ulama itu tergolong menjadi ulama yang apa tadi? Fuqaha satu, yang kedua hukama. Hukama. Ada yang kedua hukama. Hukama itu orangnya lebih lagi. Dia ini memang tidak pandai, tidak begitu tahu tentang hukum. Tapi kalau urusan hakikat ngerti banget. Kalau urusan-urusan fikih tidak perlu yang mendetail-detail gitu. Kalau ditanya yang detail-detail tuh nggak tahu. Tapi kalau urusan hakikat, urusan ma'rifat ketuhanan, ini orang tahu banget. Sehingga dia melihat manusia itu tidak dilihat dari ibadahnya, tapi dilihat tuh hatinya, pandangannya tajam. Ini wali-wali ahli ma'rifat. Biasanya kalau orang-orang yang seperti ini kita malu. Malunya di mana? Kita ini cuma bisa ngomong. Kalau mereka nggak ngomong. Urusan ketuhanannya kita ini cuma bisa ngomong, tapi pada kenyataannya jauh dengan Tuhan. Tapi kalau mereka nggak ngomong, tapi dekat dengan Tuhan. Ahli ma'rifat. Kalau ceramah nggak begitu mempesona, tidak begitu menarik. Tapi kalau sekalinya ngomong, orang manut semuaan. Itu ahli hukum. Ada yang ketiga, kubaro. Kubaro. Kubaro ini orangnya dua-duanya ngerti. Hukum agama ngerti, hukum ketuhanan pun ngerti. Ini kubaro. Peringkatnya luar biasa. Wali-wali Allah yang diberikan keistimewaan ma'rifatnya tinggi, juga ilmu agamanya pun tidak main-main. Tahu hukum fikih, tahu hukum muamalah, tahu hukum ibadah, tahu hukum munakahah, tahu hukum jinayat, sekaligus plus tahu hukum uluhiyah. Ini kubaro. Nah, kira-kira pangkat kita di mana tuh? Pangkat kita kira-kira di mana tuh? Fuqaha kah, hukama kah, apa kubaro? Jadi ahli fikih kah, atau ahli ma'rifat, atau ahli dua-duanya? Sok posisikan kita di mana? Kalau tidak dari yang tiga ini, berarti di mana posisi kita? Makanya kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunul khamisa fatahallak. Kata Nabi, jadilah kau itu orang pertama, kun aliman, jadilah orang alim, orang yang ngerti dalam masalah yang tiga tadi itu. Jadi ulama fuqaha kah, atau jadi ulama hukama kah, atau jadi ulama kubaro? Jadilah nih yang pertama. Tapi kalau misalkan tiga-tiga ini nggak ada, au muta'aliman kata Nabi, jadilah santri, nyantrilah ke yang tiga ini, belajarlah ke yang tiga ini. Kalau nggak isi bisa yang tiga ini nggak bisa. Jadi ulama fuqaha nggak, jadi hukama nggak, jadi kubaro apalagi? Ngerti hukum fikih ndak, kemarifatan nggak tahu. Kalau begitu jadilah yang kedua kata Nabi, au muta'aliman, jadilah santri yang belajar. Kalau dia tidak bisa juga yang kedua,
au mustami'an. Jadilah jamaah. Jadi jamaahnya yang tiga ini nih. Jadi jamaahnya ahli fikih, jadi jamaahnya ahli hukama, jadi jamaahnya hukum faro. Jamaah duduk aja dah. Gitu. Oh mustami'an jadi jamaah, jadi mustami, pendengar aja baik. Ngerti nggak ngerti urusannya, yang penting denger aja di situ. Pulang dari sini bawa nasi kotak. Aman sudah gitu. Dengerin aja pokoknya. Ngerti nggak ngerti denger aja. Au mustami'an katanya. Yang tiga ini pun nggak bisa, jadi alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi jamaah nggak bisa. Yang keempat jadilah yang keempat karena Nabi. Au muhibban, cintalah dengan orang-orang yang tiga itu. Kalau memang kita jadi jamaah nggak bisa, jadi santri nggak bisa, apalagi jadi alim nggak bisa, paling tidak jadi cintalah jadi orang-orang yang tiga itu. Senang dengan kiainya, senang dengan ulamanya, senang dengan jamaahnya, senang dengan orang yang jadi mustami'nya. Jangan jadi yang kelima kata Nabi. Wala takunul khamisah fatahalla. Jangan jadi yang kelima rusak ikam. Jadi alim tidak, jadi santri tidak, jadi mustami juga tidak, cinta pun enggak. Benci dengan orang yang tukang ngaji itu. Jengkel dengan tukang ngaji itu. Ah, ini orang rusak sudah kalau begini. Rusak. Jadilah keempat. Karena dari empat ini akan diberikan keistimewaan nanti masing-masing oleh Allah. Jadi alimnya istimewa, jadi santrinya istimewa, jadi jamaahnya pun istimewa, jadi orang yang cintanya pun terhadap orang yang jadi santri pun itu istimewa. Jangan dikira orang yang tukang nyokong pengajian tidak bakalan dikasih kehormatan oleh Allah. Bakal dikasih. Enggak ngaji memang dianya, enggak datang memang ke majelis taklimnya, cuman orang itu nyokong pengajian itu. Airnya dari sidin, sidinnya enggak hadir memang, listriknya dibayarin sidin, itu tahu-tahu voucher itu penuh aja terus-terusan, sidin yang bawain, enggak hadir orangnya tapi seneng. Enggak buat keributan gitu. Kan yang repot itu nyumbang enggak bikin keributan, iya. Enggak pernah hadir tapi ngerucuk di luar-luar tuh. Itu bahaya tuh yang begitu tuh. Udah kalau yang begitu tembok aja sekalian, enggak usah selalu ke sini. Yang bahaya tuh macam begitu tuh. Tapi kalau misalkan kita ini nggak sempat ke pengajiannya, berjamaahnya nggak sempat, tapi senang tetap gitu. Saya tuh sebetulnya senang, pengen gitu, tapi karena waktu, karena bisnisnya keluar negeri melulu gitu kan, misalkan, karena urusan mobilnya banyak, karena bisnisnya terlalu banyak, akhirnya terbengkalai ke majelis taklim, nggak pernah berjamaah, nggak pernah, bukan berarti jelek gitu. Tapi kalau urusan dia sumbang menyumbangnya dia hebat, itu muhibban disebut. Orang itu senang akan diberikan kemuliaan yang luar biasa. Syekh Hisham pernah meriwayatkan, dulu ada seorang penggali kubur bercerita ke Syekh Hisham di Syria. Penggali kubur itu ada disodorkan seseorang ketika itu, orangnya sedikit aja yang mengantarkan jenazah itu, sedikit aja orang. Begitu dimasukkan orangnya itu ke dalam kubur, ada keanehan yang dia lihat oleh penggali kubur itu dia di dalam liang lahat itu terlihat ke sana ada taman. Jadi kelihatan langsung ada taman. Tidak banyak cerita oleh beliau, langsung ditutup lalu kemudian pergi.
Lalu selang 2 pekan kemudian datang lagi rombongan yang sama, orang yang sama nganterin mayat lagi. Dikuburin lagi oleh tukang kubur itu karena memang pekerjaannya di situ. Begitu dimasukkan ke liang lahat, sama juga percis seperti bagaimana yang pertama. Dimasukkan ke liang lahat, ternyata ke sana ada taman. Melihat keanehan 2 orang ini, akhirnya beliau buka mulut ke Syekh Ibnu Hisam. Wahai Syekh, kira-kira bolehkah aku bercerita? Oh silakan, ceritalah dia. Begitu sudah diceritain, Ibnu Hisam penasaran. Antarkan aku pada orang yang meninggal itu. Siapa? Dicarilah siapa keluarganya. Lalu ketemulah dengan ibunya. Dijelaskanlah oleh ibunya, yang meninggal pertama itu adalah anakmu. Anakmu, ya. Apa yang diamalkan oleh anakmu sehingga anakmu itu diberikan kemuliaan yang begitu luar biasa? Kata ibunya, anakku tidak tahu apa yang dilakuin, tapi yang saya tahu anakku sedang nyantri di Syekh Anu. Lagi nyantri. Orang nyantri diberikan kemuliaan oleh Allah karena wafatnya dalam keadaan syahid, lagi nyantri. Tuh, au muta'aliman tuh begitu tuh maksud tuh. Kemuliaan diberikan tuh kalau jadi santri. Pulang dari sini wafat, syahid. Mau? Pulang dari sini wafat, syahid. Cuman masalahnya mau enggak? Mikir 2 kali orang. Jadi orang santri diberikan kemuliaan oleh Allah. Terus kata Syekh Hisam, itu yang kedua siapa? Itu yang keduanya adalah saudaranya, pamannya, anak pamannya. Nyantri juga? Tidak. Beliau itu usaha, cuman hasil usahanya dia sumbangkan untuk anakku nyantri. Jadi dia itu usaha, hasilnya disumbangkan ke dia, dibantunya nyantrinya itu adalah oleh anak pamannya. Tengok kemuliaan 2 orang ini. Anak pamannya tidak ngaji, tidak nyantri, tapi kemuliaannya sama diberikan oleh Allah. Lantaran apa? Nyumbang, lantaran menyokong anak yang lagi ngaji. Tuh, hebatnya. Makanya pantas kata Nabi, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Kalau memang tidak jadi alim, jadilah muhibban. Cintalah dengan orang-orang yang suka ngaji. Itu. Karena di enda-enda juga mereka itu harus diikuti. Liyuta'im. Bismillah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kecintaan pada mereka-mereka yang suka ngaji, ya. Paling tidak kan gitu. Jangan ngaji enggak, benci dengan tukang ngaji. Jengkel aku tuh ngaji di situ tuh. Kenapa? Kacau. Kacau kalau begitu sudah. Oke, lanjut ah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Jika keadaan mereka itu menzalimi diri sendiri, lalu datang kepada engkau, fastaghfirullah, lalu mereka itu minta ampun kepada Allah. Bahkan wastaghfara Rasul, Rasul pun juga minta ampunkan kepada mereka. Lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka akan menemukan Allah Subhanahu wa taala dat Maha terima taubat, rahimah, dan juga Maha pengampun. Apa yang dimaksudkan izzalamu anfusahum? Yaitu bertahkim kepada orang yang bukan ahli. Ketogut yang kayak kemarin itu tuh, minta keputusan hukum ke Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau menerima keputusan itu. Lalu mintalah keputusan mereka kepada Ka'ab bin Al-Ashraf kemarin itu ya, ceritakan. Nah, orang yang ketika berbicara tentang hukum lalu datangnya kepada bukan ahli, mengikuti aturan-aturan orang-orang yang salah, lalu dia sadar bahwa dirinya itu salah.
kemudian datang ke Allah. Ja'uka maksudnya ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad lalu fastaghfirullah. Diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad untuk istighfar ke Allah. Artinya mengakui kesalahan ke Allah, lalu wastaghfarahumur rasul, dan Rasul pun minta ampunan kepada mereka. Ini berarti kan memberikan satu jalan ke Allah, dia minta maaf, lalu Rasul pun minta maafkan untuk mereka. Kalau sudah terjadi dua hal itu, la wajadullaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, sekaligus Allah pun Maha penyayang. Ini akan ketemu nih kalau begini. Taubat ikhlas. Lalu wastaghfara lahumur rasul. Rasul pun juga sama. Berarti ini kalau bisa disebutkan ini wastaghfara lahumur rasul itu semacam tasamuh, toleran. Nabi memberikan pemaafan kepada mereka. Sudah tahu salah, tapi Nabi pun memberikan pemaafan. Karena memang Nabi itu pemaaf orang. Nah, kalau sudah seperti ini, mereka akan ketemu dengan Tuhan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kata Allah, demi Tuhan engkau ya Muhammad. La-nya la zaidah, hanya tambahan saja. La yu'minu, tidaklah mereka itu beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau itu hakim bima syajara bainahum, dalam hal apapun yang diperselisihkan antara mereka. Ini apa yang dimaksudkan ini? Di dalam Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa Nabi pernah menghukumkan kepada salah satu sahabat, siapa namanya itu? Lupa lagi. Ada nggak di sini? Bukan, suruh air, suruh pembagi-bagi air. Belum dibaca kah? Belum dibaca. Belum dibaca. Ada yang seperti itu. Ada juga salah satu sahabat berselisih tentang pengairan kebun kormanya. Jadi kebun korma itu diairi, cuman airnya rebutan. Ketika itu sahabat Nabi minta hukuman kepada Nabi antara yang satu dengan yang lain. Kata Nabi, airilah kebunmu, lalu airkan ke kanan kiri tetanggamu. Lalu adalah orang yang datang ke Nabi, wah itu karena yang kanan kiri karena saudaramu aja ya Muhammad. Marah Nabi itu digituin tuh. Kenapa? Karena seolah-olah Nabi itu mau mengairkan kepada tetangga itu seolah-olah karena dia saudaraku. Kalau bukan saudaraku nggak bakalan kasih, kata gitu. Padahal bukan begitu. Kalau begitu kata Nabi, airi tempatmu sepenuhnya. Kalau sudah penuh, airkan kepada tetanggamu kanan kiri. Itu menunjukkan tahkimnya Nabi itu. Artinya kalau memang dia tidak percaya ketika diairi lalu kanan kiri, berarti itu seolah-olah lewat saja di kebunnya. Nah, sekarang yang kedua kata Nabi, penuhi aja dulu kebunmu. Kan itu jelas tuh. Penuhi kebunmu dulu, habis itu airkan ke tetanggamu. Kan jelas tuh, berarti tuh dia sendiri dulu penuhin tuh kalau belum puas. Lalu tetangga airkan ke situ. Nah, ketika dihukumkan seperti itu tuh tidak percaya juga. Kata dia, aku nggak puas. Kita datang aja ke Umar. Datang lagi ke Umar, ngalamin nasib yang sama dengan yang kemarin tuh orang munafik kemarin. Kata Umar, betul kan Nabi sudah seperti itu.
sudah menghukumkan seperti itu. Ya terus aku bawa ke Ikam, karena memang Ikam tahu juga, Al-Faruq Ikam tuh bisa memisahkan yang mana yang benar, mana yang salah. Oh ya sudah kalau begitu, tunggu di sini, jangan beranjak kalau aku belum datang. Begitu datang dihamplengnya kepalanya tuh. Yang satu lagi lari ke Nabi. Ya Muhammad, aku kalau nggak lari, kayaknya aku diputus juga nih sama Umar, katanya. Emang kenapa? Itu yang masalah yang tadi yang kau putuskan. Yang satu dipenggal kepalanya. Aku kalau nggak lari, kayaknya aku dipenggal juga nih kayak Umar. Kata Nabi, kenapa Umar membunuh mukmin? Kok bisa-bisanya Umar membunuh mukmin? Begitu Nabi ngomong gitu, turun ayat ini. Kata Allah, fala rabbika la yu'minuna. Demi Tuhanmu, demi Tuhan engkau ya Muhammad, la yu'minuna, tidaklah beriman mereka itu, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim dalam urusan yang dipersengketakan. Sekarang engkau sudah jadi hakim, engkau sudah memutuskan, dia tidak percaya, berarti dia tidak iman dengan engkau. Antam. Giliran Umar tuh macam begitu tuh. Kalau zaman sekarang kayaknya kena HAM Umar nih, kena hak asasi. Kayaknya Umar nih. Coba, ini kan Umar nih melakukan perbuatan yang tidak diperintah Nabi ini. Main gampleng aja nih Umar nih. Apa Nabi nyuruh gitu? Enggak. Tapi keyakinan Umar tuh di situ tuh hebatnya. Kalau sudah tidak percaya dengan Nabi Muhammad, berarti ini orang nggak iman dengan Nabi Muhammad. Ya sudah, habisi sudah. Umar tuh. Makanya pantas Umar itu, jangankan musuh, iblis aja lari ketemu Umar tuh. Belok ketemu Umar. Ada Umar di depan, iblis belok. Takut juga iblis tuh. Kenapa Umar itu berani betul itu walaupun dengan iblis? Kata Umar, semasih kau makhluk Allah, apa yang harus aku takuti? Jadi semasih kau masuk makhluk Allah, apa yang harus aku takuti? Kalau kita kan lain. Sama-sama makhluk Allah tapi kita takut dengan setan. Padahal sama-sama makhluk Allah. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam dirinya haraja, keberatan, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah memutuskan hukum, sampai bisa menerima, tidak ada keberatan dalam hati itu. Wa yusallimu taslima, bahkan penerimaannya dengan sepenuh hati. Itu yang diinginkan. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah memberikan hukuman tapi tidak terima, lalu minta hukuman ke yang lain, oh sudah, berarti ini enggak iman ke Nabi Muhammad. Jelas sudah gitu. Kenapa? Loh kalau Nabi Muhammad aja sudah tidak dipercaya, apalagi yang bukan Nabi. Makanya dulu kan ada yang nunjuk-nunjuk Nabi, engkau tidak adil ya Muhammad. Kata Nabi, kalau aku saja tidak bisa berbuat adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Jadi keputusan Nabi Muhammad itu mutlak, harus diikuti, karena memang Allah sendiri yang menyebut. Wa ma arsalna bir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami utus seorang utusan melainkan harus diikuti, itu pun bi idznillah, atas perintahan Allah. Kita cukup ke sampai situ dulu nah. Ulun mau maulidan. Mau isi maulidan. Wa yusallimu taslima walau anna katabna alaihim wallahu alam bisawab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ke? Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bita'alimin. Anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.